13 ya, Ya, 13 Ramadan 1441 Hijriah 2020 Miladiyah. Dan ini waktu yang benar-benar tidak terasa kalau tidak kita manfaatkan ya sebaik-baiknya. Dan dari di studio saat ini ada ayahanda kita, Bapak Dr. Andes Haji Zainal Arifin MA, yang mana kita akan mengupas seputar iman dan berperilaku bersih dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Baik, misalnya saja kita ulas tema kita hari ini kepada pemirsa di rumah. Silahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita sempat hadir di tempat ini dalam rangka dialog yang terkait menyangkut masalah tema yang sangat urgen sekali yang berkaitan dengan masalah iman dan perilaku bersih dalam kehidupan sehari-hari. Tentu berbicara masalah iman, maka pokok masalahnya di sini adalah yang pertama kita harus mengetahui apa sebenarnya itu iman. Ya. Pengertian iman sebenarnya itu adalah kita harus percaya dalam artian bahwa iman artinya iqrar bil lisan, yaitu kita mengucapkan dengan lidah, dan kemudian tasdiqum bil qalbi, kita harus membenarkan dengan hati, dan wa amalun bil arkani. Jadi iman sebenarnya itu adalah intinya ada tiga. Yang pertama kita harus mengucapkan, dan pengucapan itu harus dibenarkan dengan hati, dan setelah itu harus ada aplikasi. Ya, jadi iman itu tidak cukup hanya diucapkan begitu saja tanpa kita laksanakan. Ya, jadi harus kita aplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka itulah yang dimaksud dengan orang yang beriman. Ya, saya kira itu saja. Baik. Nah, ini bagaimana kemudian kita kaitkan tema kita Pak Ustadz ini tentang situasi saat ini. Bagaimana memang sekarang diterapkan pola hidup bersih dan sehat yang secara ketat, padahal sebenarnya Islam sudah mengajarkan itu sejak lama. Ya. Jadi saya pikir kaitannya dengan masalah iman dengan perilaku hidup bersih. Saya kira kita ini sebagai umat Islam yang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala 5 kali minimal sehari semalam itu, saya kira masalah kebersihan ini kan tidak perlu lagi diragukan. Ya. Kenapa? Karena sebelum kita melaksanakan sholat ini adalah intinya kan harus bersih dulu. Ya. Tanpa bersih maka sholat itu kita tidak sah. Ya. Jadi artinya kita harus sebelum kita melaksanakan sholat, maka kita harus dianjurkan dulu bagaimana berwudu, bagaimana membasuh tangan, bagaimana membasuh muka, bagaimana membasuh kaki. Ya. Jadi saya kira kalau diibaratkan misalnya kalau ada diumpamakan seseorang itu mandi misalnya Mbak Ika itu 1 hari 1 malam itu 5 kali, maka saya kira masih ada kan noda kita kira-kira yang tersisa. Ya, 2 kali saja kita mandi dalam sehari semalam ini sudah luar biasa kebersihan, apalagi kalau kita ini 5 kali sehari semalam membersihkan. Saya kira sangat kalau masalah kebersihan kita ini sebagai umat Islam, saya kira tidak diragukan lagi kalau menyangkut masalah kebersihan. Kalau sebagai seorang yang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan. Baik. Kita jeda dulu saudara. Kami masih akan segera kembali. Tetaplah bersama kami di TV Peduli.
Baik, saudara pemirsa yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan ini mewakili keluarga besar David Bedole di Kominfo Parepare mengucapkan turut berbelasungkawa innalillahi wa inna ilaihi raji'un atas berpulangnya rahmatullah salah satu guru maha terpelajar, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, Bapak Dr. Haji Jamaluddin Idris MPhil ini pada di hari ini, dan tentu saja kita memohon semoga Allah menerima segala amal ibadahnya, apalagi meninggalnya di bulan suci Ramadan, dan dimaafkan segala kesalahan, dan pasti keluarga diberikan ketabahan. Baik, mungkin sebelum kita lanjut dengan tema kita iman dan berperilaku bersih dalam hidup sehari-hari, ini mungkin ada kesan tersendiri dengan sosok beliau, Pak Ustadz, dengan Bapak almarhum Dr. Haji Jamaluddin Idris barangkali? Ya. Tentunya kami atas nama Ketua FKB, karena beliau itu Bapak Dr. Haji Jamaluddin Idris, beliau itu adalah anggota Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Parepare. Jadi kami itu sangat dekat dengan beliau, terlepas kami adalah sebagai mahasiswanya. Tentu saya kenal beliau itu dengan sangat santun. Dia adalah sebagai guru, sebagai orang tua, sebagai teman, dan itu adalah sangat bersahaja dengan kita. Terkait dengan di FKUB itu adalah dia banyak kontribusinya itu memberikan penerangan pencerahan terkait dengan kerukunan umat beragama di Kota Parepare. Tentunya kami ini sebagai Ketua FKB mudah-mudahan dengan amal dan segala dosa-dosanya almarhum insyaallah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segala amal ibadahnya diterima, dan insyaallah husnul khatimah. Amin, insyaallah, apalagi meninggalnya di bulan suci Ramadan. Di dalam bulan suci Ramadan. Betul. Baik. Nah, ini kembali lagi dengan tema kita bahas hari ini, Pak Ustadz, seputar iman dan berperilaku bersih dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin saya ini garis bawahi di sini bahwa bersih dalam artian sama dengan makanan, halalan thayyibah gitu kan, halal dan baik seperti itu. Bersih kan bukan hanya sekedar look atau tampilan saja, bersih secara lahiriah, bersih secara batiniah dalam konsep Islam seperti apa? Ya. Jadi kita kembali barangkali dulu Mbak Ika, bahwa tentu misalnya kalau kita mendapatkan rezeki, tentu kan sumbernya dulu ya. Apakah itu sumber dari yang halal atau yang tidak halal? Nah, tentu berbicara masalah dengan orang yang beriman, tentu semua perilaku-perilakunya itu tidak ada yang keluar daripada norma-norma agama, termasuk dalam hal mencari nafkah, mencari nafkah. Tentu dia selalu bagaimana itu memilah dan menyeleksi bahwa kalau memang itu terkait dengan sumber yang mudarat, maka sebagai seorang yang beriman itu pasti dia tidak lakukan. Ya. Ya. Jadi kemudian terkait masalah iman, sebab iman ini Mbak itu kan tidak kelihatan. Jadi mungkin barangkali saya bisa sampaikan di sini kisah daripada seorang sahabat yang bernama Sayyidina Umar. Ya. Di mana pada saat dia menjadi khalifah, kita kenal bahwa Sayyidina Umar itu adalah orangnya tegas. Dia peduli dan suka membantu masyarakatnya. Ya, suka membantu masyarakatnya. Pada suatu ketika dia mau mengetes bahwa apakah masih ada warga saya atau masih adakah masyarakat saya ini yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Maka Sayyidina Umar ini datang ke pelosok. Ya, dia turun gunung ke lembah dan naik gunung ke lembah, dan kemudian dia mendapati seorang pengembala kambing yang jumlahnya itu ratusan kambingnya. Lalu Sayyidina Umar ini dia menyamar karena dia tidak memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah sebagai seorang khalifah. Kalau sekarang ini kan presiden baik kan? Iya. Lalu dia mengatakan, bolehkah saya meminta kambingnya satu untuk saya beli? Lalu si pengembala kambing ini mengatakan bahwa mohon maaf, saya ini cuma pengembala. Kalau mau membeli berarti ada tuan saya. Ya. Lalu Sayyidina Umar kembali lagi mengatakan kepada si pengembala ini bahwa sekalipun Anda menjual satu ekor kambingnya itu,
bahwa majikanmu pasti tidak tahu, karena ini kan ratusan bahkan. Iya, ratusan. Lalu dia mengatakan, fa'aina Allah, kemana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu disitulah Sayyidina Umar meneteskan air mata, bahwa dia tidak menyangka seorang pengembala kambing itu adalah begitu dia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana konsekuensinya atau hasilnya Mbak Ika? Pengembala kambing tadi ini karena dia adalah sebagai seorang budak, maka dia dimerdekakan karena keimanannya tadi. Lalu dia memberikan membelikan beberapa ekor kambing dan dia menyerahkan kepada si pengembala kambing ini. Begitu hasilnya atau dampaknya kalau kita ini beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saya kira itu ya. Oke, baik. Ya. Nah, kemudian lebih concern lagi kita, apalagi seperti yang saya utarakan tadi Pak Ustadz, di tengah situasi kedaruratan yang memang ditambah lagi kita tengah menjalani ibadah Ramadan yang saya yakin sekali setiap umat muslim ingin mengefisienkan dan memaksimalkan hari-hari di bulan suci Ramadan dengan memperbanyak ibadah. Tapi kan seperti yang kita saksikan, kita simak bersama, dan semoga kita tidak bosan-bosan untuk mengurai maklumat dari pemerintah dan juga MUI seputar beribadah di rumah. Ada yang disampaikan Pak? Ya, saya kira terkait dengan masalah ibadah yang kita lakukan sekarang, tentu kita sebagai masyarakat wajib menaati daripada pemerintah kita, dan termasuk di dalamnya itu adalah himbauan dari Bapak Pemerintah, dari himbauan dari Majelis Ulama, dan kemudian ada maklumat dari pemerintah daerah. Itu sebagai kita ini sebagai masyarakat adalah wajib menaati sebagai orang yang beriman. Kenapa? Karena ini adalah demi keselamatan kita, demi kemaslahatan. Ya, kalau menyangkut masalah keselamatan itu adalah hukumnya wajib, karena pemerintah ini melihat bahwa kalau kita berkumpul ini adalah punya potensi ada terimbas misalnya virus yang kita khawatirkan sekarang. Dan ini adalah termasuk mengkhawatirkan bukan saja kita ini di Kota Parepare, tetapi seluruh dunia. Persoalan kita beribadah itu di rumah, saya kira memang dasarnya itu Mbak Ika, bahwa siapa yang melaksanakan salat tarawih, dia tidak mengatakan salat tarawih di masjid, tapi siapa yang melaksanakan salat tarawih itu adalah pahalanya malam pertama begini sampai malam terakhir. Jadi saya kira dengan adanya kita beribadah di rumah itu adalah tidak mengurangi daripada esensi atau pahala daripada puasa kita. Malah sebenarnya dengan adanya kita beribadah di rumah, kita bisa lebih akrab dengan keluarga-keluarga kita, karena memang kita ini kan sebagai kepala rumah tangga kan sebagai pemimpin. Ya, namanya pemimpin itu kan kita harus menjadi teladan, kita harus menjadi imam di rumah tangga kita masing-masing. Jadi saya kira dengan adanya di bulan suci Ramadan ini, kita menghadapinya lain daripada Ramadan yang telah kita lalui, maka saya kira kita beribadah di rumah itu tidak mengurangi ya daripada nilai pahala ibadah puasa kita. Yang penting intinya di situ adalah inti daripada pelaksanaan ibadah puasa itu kan la'allakum tattaqun. Ya, bagaimana kita senantiasa ini meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Ini hanya persoalan tempat, dan intinya sekarang kan masih dalam situasi yang ini hanya sementara. Ya. Dan ini bisa berkepanjangan kalau kita tidak mengikuti dan mengindahkan hal tersebut, karena logikanya hanya 14 hari, tapi mungkin masih ada yang belum secara bertanggung jawab ya, masih keluar-keluar saja, masih ngumpul-ngumpul. Akhirnya pada hari ini tercatat 13 kasus positif. Tanggapan Pak Ustaz? Ya, jadi persoalannya begini Mbak Ika, bukan sebenarnya beribadahnya ini yang kita larang. Jadi jangan ada masyarakat itu yang salah paham bahwa kita ini dilarang beribadah di masjid. Saya kira kita tidak larang. Yang dilarang ini adalah berkumpul, ya, berkumpulnya. Karena kita ini mau memotong mata rantai daripada COVID ini. Olehnya itu adalah himbauan pemerintah jangan berkumpul, dan kemudian dihindari
selalu berhubungan misalnya antara satu dengan yang lainnya, dan kemudian menjaga kebersihan, menjaga pola makan dan sebagainya. Sebab terus terang baiklah bahwa untuk mengatasi daripada virus ini adalah tidak ada artinya kalau hanya dari pihak pemerintah. Intinya itu adalah masyarakat. Kalau masyarakat ini secara disiplin, ya kita bersama-sama memerangi ini, saya kira dalam waktu dekat ini ya bisa saja corona ini kembali ke tempatnya, dan tidak mustahil ya insya Allah nanti pada saat Lebaran Idul Fitri ya mungkin saja bisa kita laksanakan. Tetapi begitu tadi intinya, kita harus semua bersama-sama memerangi, bukan saja tanggung jawab pemerintah tetapi adalah tanggung jawab kita semua. Oke, baik. Ya. Kita jeda dulu sambil kita menantikan pertanyaan-pertanyaan yang masuk ya di Facebook TV dulu akan langsung di-share ke saya seputar tema kita hari ini. Sudah, saya masih akan segera kembali. Kita akan terus jeda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita semua masih diberi umur panjang dan kembali dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh rahmat, penuh ampunan, serta pembebasan dari api neraka. Saya Haji Pangerang Rahim, Wakil Wali Kota Parepare, atas nama pribadi, keluarga dan pemerintah daerah mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan 1441 Hijriah tahun 2020 Masehi. Mari kita bersama-sama seluruh potensi masyarakat secara sadar dan disiplin untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona dengan cara menjauhkan diri dari kontak fisik dan menghindari kerumunan orang banyak. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara pemirsa yang dirahmati oleh Allah, masih dalam tausiah Ramadan bersama guru kita Bapak Dr. Haji Zainal Arifin MA. Dan kita tiba di segmen terakhir pada hari ini, saudara. Ada himbauan, ada yang ingin disampaikan kepada pemirsa di rumah, bagaimana kemudian di tengah suasana yang cukup memprihatinkan dan situasi kedaruratan ini kita tetap mengefisienkan ibadah kita, iman kita tetap baik, imun juga baik. Silakan Pak. Ya. Terima kasih Pak. Tentunya kami sebagai mubalik tentu tidak bosan-bosannya menghimbau kepada seluruh masyarakat bahwa yang pertama, mari kita mematuhi himbauan pemerintah. Ya, pemerintah itu adalah sebagai umara apabila terjadi hal-hal misalnya yang membahayakan masyarakatnya, maka wajib umaranya itu berada di tengah-tengah kita. Di sini ada fatwa Majelis Ulama, ada maklumat pemerintah, maka tentunya tidak ada jalan lain kalau kita mau cepat penyakit ini berlalu dari kita, maka kita harus melaksanakan dengan mendisiplinkan diri. Ya, dalam artian bahwa kita disiplin dalam sehari-hari, misalnya memakai masker dan kemudian jangan berkumpul, memakai jarak, dan kemudian kalaupun misalnya kita keluar ada hal-hal yang sangat penting, maka setelah kita kembali ke rumah maka jangan lupa membersihkan diri. Nah, ini kaitannya dengan masalah iman. Karena memang baiklah bahwa syaratnya seseorang itu dikatakan yang beriman, yang pertama itu minimal ada 3 dasar baiklah.
Yang pertama itu dia harus melaksanakan perintahnya, menjauhi segala larangannya. Maka itulah yang dimaksud dengan orang yang beriman yang pertama. Yang kedua, seorang yang beriman itu harus memiliki rasa malu. Ya, bukan malu kepada sesama manusia, sesama makhluk, tetapi malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga itu adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita harus melaksanakan perintahnya, menjauhi segala larangannya. Apa perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan suci Ramadan ini adalah kita harus melaksanakan puasa Ramadan. Dan malamnya itu adalah kita melaksanakan amalia-amalia Ramadan. Terkait dengan situasi sekarang ini, maka semuanya itu adalah ibadah-ibadah yang kita lakukan, maka dianjurkan oleh pemerintah dan majelis ulama itu supaya kita laksanakan semuanya di rumah. Kembali saya pertegas bahwa dengan adanya kita ibadah di rumah itu adalah tidak mengurangi daripada eksistensi dan kemudian pahala daripada ibadah puasa kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita harus merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian bahwa janganlah takut kepada manusia, tetapi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ali karramallahu wajhahu baru dalam keadaan sementara dia berwudu, dia dalam keadaan gemetar. Lalu ada sahabat yang mengatakan, "Wahai Sayyidina Ali, apakah dalam keadaan demam? Apakah dalam keadaan sakit? Kenapa baru berwudu ini? Sepertinya ini pucat, gemetar." Bilang, "Saya tidak sakit, saya tidak demam, tapi saya sekarang ini sementara membayangkan bagaimana nanti kalau saya melaksanakan ibadah sholat, apakah ibadah sholat saya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala." Jadi dianjurkan itu ketika kita berwudu, kita berkonsentrasi mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan itu dari diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga itu adalah menyangkut masalah malu. Nah, ini juga yang perlu, Pak, bahwa malu kaitannya dengan masalah keimanan. Kita malu misalnya keluar tanpa pakai masker, malu misalnya kita selalu berkumpul, karena itu adalah himbauan pemerintah. Saya kira itu adalah bagian daripada keimanan. Yang jelas, kalau kita ini sebagai seorang yang beriman, semua perilaku kita itu adalah menjadi teladan, menjadi contoh, dan pasti itu tidak keluar daripada yang digariskan daripada ajaran agama Islam kita. Baik. Insya Allah bermanfaat apa yang disampaikan Pak Ustadz. Dan sekali lagi kami tekankan untuk tetap beribadah di rumah, apalagi di statement disampaikan oleh Pak Ustadz tadi bahwa beribadah di rumah, tarawih, dan ibadah-ibadah yang lain itu tidak mengurangi eksistensi kita kemudian dan kadar pahala, karena justru ini lebih bagus karena tidak memberikan mudarat kepada orang lain. Jadi kalau kita melakukannya secara berkerumun atau berkumpul, Pak Ustadz ya. Baik, terima kasih sudah hadir. Salam buat keluarga, selamat berpuasa Pak Ustadz. Baik, saudara pemirsa yang dirahmati oleh Allah, sampai di sini kebersamaan kita untuk tausiah Ramadan untuk hari ini. Dan pastikan Anda menyaksikan program-program apakah Putih Peduli yang lain di channel 8 yang pasti ada program Sekilas Info dan juga Apa Kabar Pada Para bersama rekan saya ada Yusra Sudiati di Harmonika untuk juga menemani Anda, dan tetaplah bersama kami saudara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa.